Halo, salam sejahtera dan selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Jenny Triani Kunesawang. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026, golongan 2, angkatan 111, kelompok 4. Hari ini saya akan menguraikan pengalaman saya selama proses pembelajaran agenda 2 tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Pembelajaran ini dilakukan secara daring, yaitu melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran jarak jauh bersama coach atau mentor secara daring melalui aplikasi Zoom dengan waktu yang telah ditentukan atau sudah terjadwal. Sedangkan asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui tugas yang diberikan oleh coach atau mentor yang terdapat dalam aplikasi e-learning Latsar CPNS berupa tugas mandiri dan tugas kelompok. Mengikuti pembelajaran tentang nilai-nilai ASN berakhlak pada agenda 2 ini, saya memahami bahwa ASN harus memiliki nilai-nilai berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan berarti ASN harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat, serta mengutamakan kepuasan publik. Akuntabel berarti ASN harus bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan keputusan yang dilakukan secara jujur, transparan, disiplin, dan sesuai aturan. Kompeten berarti ASN harus terus meningkatkan kemampuannya, pengetahuan, dan keterampilannya agar dapat bekerja secara profesional dan berkualitas. Harmonis berarti ASN harus saling menghargai, menjaga hubungan baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta penuh toleransi. Loyal berarti ASN harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah yang sah, serta menjaga nama baik instansi. Adaptif berarti ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan lingkungan kerja secara cepat dan positif. Kolaboratif berarti ASN harus mampu bekerja sama, membangun komunikasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Materi tentang nilai-nilai ASN berakhlak ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa ASN bukan hanya bekerja secara administratif, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran antara lain: yang pertama, keterbatasan jaringan internet yang kadang tidak stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran daring. Yang kedua, suara berisik dan bising di sekitar tempat tinggal saya atau di tempat saya Zoom yang benar-benar sangat mengganggu. Yang ketiga, kurangnya pengalaman sebelumnya dalam penggunaan beberapa aplikasi pembelajaran digital. Upaya yang saya lakukan untuk memahami materi adalah: yang pertama, mencatat poin-poin penting agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, berdiskusi dengan teman peserta Latsar yang lain mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, mengatur waktu belajar untuk mengulang kembali materi yang sudah diterima pada saat pembelajaran sinkronus. Yang keempat, bertanya kepada pengajar atau fasilitator atau coach kami ketika mengalami kesulitan memahami materi. Melalui upaya tersebut, saya akhirnya dapat memahami materi dengan lebih baik.
dan menyadari pentingnya pembelajaran ini bagi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kesan saya terhadap pengajar, saya merasa pengajar saya, coach saya, selama e-learning itu sangat membantu saya dalam proses pembelajaran. Coach menyampaikan materi dengan jelas, sistematis, komunikatif, dan interaktif, juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga memudahkan saya, juga peserta lainnya, memahami materi yang diberikan. Selain itu, Coach Greg juga responsif terhadap pertanyaan peserta, menyampaikan contoh-contoh yang relevan dengan materi yang kami pelajari, membimbing dan juga memberikan motivasi kepada kami selama pembelajaran. Pemberian materi dan penjelasan dari coach kami, Bapak Gregorius Mautai Esvil MM, yang amat mudah dipahami, interaktif, dan menarik selama proses pembelajaran, membuat saya memahami materi tentang nilai-nilai ASN berakhlak dengan baik. Pesan saya berharap agar coach tetap mempertahankan metode pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sehingga peserta lebih mudah memahami materinya. Demikian pengalaman belajar saya yang dapat saya uraikan dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.